Dan ini adalah trigonometri dan ini adalah segitiga. Loh, jam berapa ini kok masih kosong? Oh, kalian di sini baru datang? Dari mana aja? Masih lama? Oh iya dah? Iya. Emang jam berapa? Jam berapa? Aku tadi datang jam 6. Aku sudah dari lama belum ada. Biasanya kamu terlambat. Ini. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita untuk bisa datang tepat waktu dan memanajemen waktu sebaik-baik mungkin. Nah, selain karena itu sebagai etika kita dalam menghormati dosen pengampu yang memberikan ilmu kepada kita, hal itu juga sebagai penghormatan terhadap diri kita yang datang tepat waktu untuk bisa menuntut ilmu dengan sebaik mungkin sehingga ilmu yang kita terima akan menjadi lebih maksimal. Tidak hanya itu, kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dan juga lebih disiplin ke depannya. Jadi ide tadi itu Pitagoras itu sebenarnya jajarin tuh. Udah. Mending kita login. Ayo, kita login aja. Daripada bahas Tadi belum selesai bahasanya. Itu tadi kan menjelaskan prosesnya tuh. Kamu itu gimana sih dapatnya sekitar 5? Jadi tadi tuh ide kan itu mencari sisi miring. Nah itu buat mencarinya itu sisi yang tegak itu dikuadratkan, terus sisi yang bawah itu juga dikuadratkan. Di situ ditambah terus diangkat. kalau akarnya bulat gimana? Kalau akan tidak tunggu mas komennya. Oh gitu ya. Terus kalau itu mas, kalau misal nanti dikali itu gimana mas? Akarnya apakah jadi 2 atau jadi Tambah panjang. Dikali sebentar. ya akar loh? Enggak, maksudnya kalau nanti dikali itu. Oh dikali. Iya. Ada tuh, benar dikali. Oh, ya. Jadi nanti akarnya banyak. Masalah nggak sih? Ketika kita berdiskusi dengan teman, sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi tersebut, sehingga nantinya ketika hasil diskusi disampaikan, kita bisa memahami dan memaparkannya dengan baik. Ketika kita asik sendiri, tidak memperhatikan, tidak ikut berpartisipasi, maka bisa terjadi kesalahpahaman dan juga penyampaian hasil dari diskusi tersebut bisa salah persepsi maupun di antara anggota maupun audiens nantinya. Yaitu tentang operasi sistem. Yang pertama ada macOS Classic digunakan oleh Apple pada tahun 1984 hingga awal 2000-an. Yang kedua ada macOS X digunakan pada tahun 2001 hingga 2011. Yang ketiga yaitu OS X digunakan pada 2011 sampai 2000. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yaitu tentang sistem operasi macOS. Yang pertama yaitu macOS Classic yang digunakan pada tahun 2000-an, yang kedua yaitu macOS X yang digunakan pada awal tahun 2001 hingga 2011. Terus yang ketiga yaitu ada OS X yaitu Pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara untuk bisa memaparkan materi presentasi dengan baik, yaitu dengan cara memperhatikan audiens dan menjelaskan poin-poin presentasi kita dengan jelas, sehingga nantinya audiens bisa merasa tertarik dan memahami materi-materi yang kita sampaikan. Ketika kita terlalu terpatok dengan materi yang akan kita baca terus-menerus tanpa memperhatikan audiens akan mudah terasa bosan dan tidak memperhatikan materi, sehingga materi yang nantinya kita bacakan tidak tersampaikan dengan maksimal. Bahasa kali ini adalah segitiga Pitagoras. Ini kita ibaratkan sebagai sudutnya. Ini adalah sisi A, B, C, dan ini adalah sisi A, ini C, ini B. Nah, rumus dari Pitagoras ini adalah rumus sama dengan. Di sini
saya punya soal buat kalian. Misalkan di sini sebesar 3 cm, di sini sebesar 4 cm. Kira-kira sisi miringnya berapa? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Boleh, silakan maju dan kerjakan. Wah, tepuk tangan semuanya. Untuk kalian. Ketika dosen menerangkan materi di kelas, sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa untuk bisa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari dosen tersebut. Sehingga penjalanan hak dan kewajiban antara kita sebagai mahasiswa dan dosen bisa tersampaikan dengan baik, di mana kita memiliki hak untuk bisa menerima ilmu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, dan dosen memiliki hak untuk bisa mendapatkan perhatian dan juga fokus kalian ketika menerangkan materi tersebut, sehingga ketika hal tersebut sudah terjalan dengan baik, maka ilmu yang disampaikan pun akan tersampaikan secara maksimal. Oke, ini adalah soal UTS. Silahkan kalian kerjakan dengan jujur dan tenang, nggak boleh ada yang ramai. Bu, saya sudah. Sudah. Iya. Coba lihat. Cepet banget ya selesainya. Bagus-bagus. Bisa susah banget. Iya. Mereka Sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita mengetahui bahwa mencontek di dalam ujian bukanlah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Karena mencontek dalam ujian hanya akan menimbulkan hal-hal buruk ke dalam diri kita. Yang pertama, kita menjadi makhluk yang tidak percaya diri untuk melakukan hal baru ke depannya. Yang kedua, yaitu hal tersebut bisa mengubah pandangan orang lain ketika orang lain pun mengetahui hal tersebut. Sehingga ketika kita jujur dalam ujian, kita bisa mengetahui sampai mana, tingkatan mana kita bisa memahami materi tersebut, dan kita bisa belajar dari kesalahan untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.